awalnya itu bingung. Ku hampiri jalan yang kita lewati. Setiap hari kita di sini. Ku menanti hadirmu untuk kembali. Hanya kenangan yang tersisa di sini. Namun sekarang kau telah pergi, dan ku yakini kau takkan kembali. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, berjuta memori yang terpatri dalam hati ini. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, tak lagi saling menyapa, meski ku masih harapkanmu. Ku menanti hadirmu untuk kembali. Hanya kenangan yang tersisa di sini. Sekarang kau telah pergi, dan ku yakini
Suara saya terdengar jelas nggak? Jelas nggak suara saya? Cek, halo. Jelas Pak, jelas. Oke. Oke, kalau jelas, berarti saya nggak apa-apa ya pakai headset ini aja ya. Saya agak males pakai headset yang apa namanya, yang besar itu. Oke. Ya, jadi nggak ada. Sama. Oke, kita mulai aja ya. Mengingat apa ya? Materinya sebenarnya nggak banyak sih, biar kita bisa nanti waktu diskusinya bisa lebih panjang mungkin ya. Sama mungkin nanti ada tambahan juga ya. Tambahan murabahah, penghitungan. Kalau yang kemarin itu kan sebetulnya pakai metode flat rate namanya. Oke, nanti saya jelasin ya. Saya jelasin nanti ya. Oke, mungkin kita mulai saja dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kurang ke atas saya ya. Sebentar ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam ini kita masuk sesuai dengan yang mungkin kalian lihat di HP atau di laptop kalian, pekan ke-10 ya. 8 UTS, 9 kemarin, 1 minggu setelah UTS, ya betul. 10, pertemuan ke-10 ya. Jadi ke-15 terakhir, habis itu minggu tenang, 16 UAS ya. Oke, jadi minggu ini adalah minggu ke berapa tadi? 10 ya. 10 untuk khususnya saya ya, mata kuliah manajemen bank syariah. Baik, malam hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan tentang itu di situ ya, pembiayaan jual beli. Nah, yang kemarin itu rasanya sudah kita bahas ini. Nggak kelihatan. Potong. Murabahah. Oke, murabahah ya. Nah, minggu ini cuma nanti ada tambahan. Nah, seperti yang saya bilang tadi di awal ya. Tadi di awal saya bilang ada tambahan sedikit untuk murabahah. Ya. Jadi murabahah itu untuk model penghitungannya aja. Metodenya ya. Oke, kalau yang kemarin kita bahas itu sebetulnya metode flat rate namanya. Ya. Jadi kalau dulu saya mengajar manajemen perbankan selama kurang lebih berapa tahun ya? 15, 16, 17, 18. Sekitar 3 sampai 4 tahun lah rasanya ya, 3,5 atau 4 tahun saya lupa. Kemudian digantikan Pak Ibnu ya. Bentar. Oke. Ini aja sudah. Nah, kalian sedikit, saya bisa ngeliat semua. Nah, aktifkan dulu semua videonya kelihatan dasar kamu. Aktifkan dulu videonya. Karena, oh ya, dulu waktu di manajemen perbankan itu, saya ada materi tentang penghitungan bunga. Nah, metode penghitungan bunga maksud saya ya, untuk produk kredit. Ya. Nah, di bank syariah, ada beberapa yang artinya meniru konsep bank konvensional. Oh, langsung ada yang bertiga, berempat, 1, 2, 3, 4. Kemarin flat rate. Jadi bulan ke-1 sampai bulan ke-12 misalnya 12 bulan. Ya, angsuran ke-1 sampai 12. Nah, itu kan sama ya kan? Nggak ada bedanya kan? Maksudnya angsurannya segitu aja. Paling di awal, biasanya di awal ya. Cuma kalau di awal saya nggak perlu ngejelimet yang misalnya biaya provisi, misalnya kan ada ya biaya
administrasi, biaya apalagi ya biasanya ya, notaris ya, biaya dan lain macam-macam lah ya, ya biaya-biaya itu ya. Cuma saya nggak perumit, kemarin ada biaya ini, biaya itu gitu ya. Oke, nah yang kemarin kita bahas itu baru flat rate. Nah yang apa namanya di konvensional maupun di syariah ada, nah, ya, syariah itu yang meniru konsepnya itu ya. Jadi marginnya menggunakan margin apa kemarin? Yang misalnya 1 tahunnya 10%, berarti 2 tahun berapa persen? 1 tahun 10%, berarti 2 tahun berapa persen? 20. 20. Oke, kita review sedikit ya yang kemarin ya. Kalau 5 tahun berarti berapa persen? 20. Berapa? 50, Pak. 50. Ya, jadi semakin lama ya semakin besar juga marginnya. Nah, itu yang dinamakan margin berlipat. Nah, ini di buku ini ya, ada pembahasannya. Ini bukunya nggak kelihatan ya. Oh, ini. Nah, ini dia. Membongkar rahasia Bank Syariah. Nah, karena ini yang menulisnya adalah seorang praktisi. Seorang praktisi ya. Apa namanya? Nah, dikatakan di situ margin berlipat yang ada masalah Bank Syariah menggunakan metode yang sama dengan atau mengikuti metodenya bank konvensional. Toh yang nanti dipilih, apakah semua itu dipilih? Kan enggak. Yang dipilih hanya 2 ya. Yang dipilih 2 atau 3? Yang dipilih ketika nasabah deal, ketika sudah disetujui oleh pihak bank, nasabah misalnya Taufik pengajuan di Bank Syariah, di Bank Muamalat misalnya. Nah, yang nanti dipilih misalnya harganya ya. Ini kan kalau kita bicara murabahah itu kan harga karena jual beli ya. Nah, harga yang nanti diambil ada yang berapa? Ada berapa harga? 2 atau 3 harga? Tadi yang 1 tahun 10, 2 tahun 20, 3 tahun 30, begitu seterusnya. Misalnya rumah lah, misalnya anggap 20 tahun berarti 200% kan? Nah, dari 10 sampai 200. Nah, ketika nanti sudah deal, ketika nanti ada kesepakatan misalnya antara nasabah dengan bank, nah yang nanti dipilih yang ada berapa harga nanti yang dipilih maksud saya? Ada berapa harga yang dipilih? Berapa harga yang dipilih? 2 kah? 3? Ada yang mau jawab? 2 kah 3? Ya, ada berapa harga yang dipilih? 2 atau 3? Kalau misalnya siapa ya? Misalnya Aji sudah menentukan harga yang 10 tahun. Berarti berapa harga di situ yang sudah ditentukan? 2 harga? Harga yang 15 tahun. Berarti 2, 3 atau 1? 2, 3 atau 1? Wah, lupa ini. Berarti yang dipilih adalah yang 15 tahun, berarti ya yang sepakat atau yang deal dengan pihak banknya berarti kan 1 harga gitu ya, kan nggak mungkin menggunakan 2 atau 3 harga. Walaupun penawarannya banyak ya kan, alternatifnya mulai dari yang 10% yang 1 tahun sampai yang 20 tahun. Tapi misalnya si Aji tadi milih yang 15 tahun yang 150%, ya udah. Jadi ketika nanti di kontrak perkuliahan lagi, kontrak perjanjian antara nasabah dengan bank, ya yang dipilih yang 1 harga itu. Nah, ini dikatakan 1 harga ya. Jadi harga yang berapa? Harga yang berapa tahun tadi? Harga yang berapa tadi? Aduh, nggak bisa dibuka lagi. Bentar ya. Harga yang 15 tahun. PowerPoint-nya nggak bisa saya
buka sebentar. Oke. Nah, jadi perlu diingat ya, ketika kalian nanti melihat brosur, kemudian ada angsuran 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ada angsuran per bulan misalnya ya. Ini nggak ada embel-embel KPR ya misalnya ya. Tapi pembiayaan. Misalnya kalau BSI, BSI itu apa? Singkatan apa BSI? Singkatan apa BSI? Bank Syariat Islam, Bapak. Bank Syariah Islam. Bank Syariah Indonesia. Ya, merger dari bank syariah yang jenisnya kepemilikannya BUMN. Udah bisa. Oke. Apa tadi itu? Nah, oke, saya tampilin aja dari sini ya. Oh, sorry. Kalian nggak ada bayangan lagi kalau nggak ada slide. Saya belum share ya yang lanjutannya, sorry ya. Agak sibuk memang. Sampai hari apa ya kemarin saya agak sibuk memang Sabtu yang acara wisuda. Terus yang pas besoknya minggunya saya sakit lagi sampai Senin. Duh, lama langsung saya ini. Nah, ketika ada brosur, nah jangan menganggap itu sekarang bahwa bank syariah itu bunga juga itu bunga gitu ya. Nah, padahal itu pembiayaan bank syariah yang menggunakan akad apa namanya? Yang kayak gini kalau kalian nanti lihat seperti ini. Akad apa namanya? Akad apa namanya? Nih, pembiayaan murabahah modal kerja. Murabahah itu berarti akad apa? Murabahah. Akad kerjasama kah? Akad sewa menyewa? Aduh, masa lupa. Akad apa kalau misalnya seperti ini? Kerjasama, Pak. Bukan kerjasama. Kalau kerjasama itu namanya mudarabah atau bagi hasil. Mudarabah itu tidak seperti ini ya. Bagi hasil itu tidak seperti ini. Kalau mudarabah itu tergantung nanti dari hasil usaha. Ya, jika dapatnya nanti 50 juta, dibagilah 50 juta tadi keuntungan. Jika dapat 100, dibagilah. Makin besar juga nanti keuntungan yang didapat. Ya, oke lah, itu nanti ada waktunya sendiri ya untuk membahas pembiayaan kerjasama. Nah, akad apa namanya ini? Akad jual beli. Masa baru kemarin udah lupa? Ini belum habis padahal ya. Topiknya masih tentang jual beli ya. Nah, kalau kalian melihat ini, jangan menganggap ini riba ya, atau jangan menganggap ini bunga. Ya. Oh, ini lebih, Pak. Kalau dikalikan ini kan 430 dikali 2. 430 dikali 12 itu hasilnya lebih dari 5 juta. Nah, terus dikatakan riba. Nah, tidak. Tapi ini menggunakan akad jual beli. Sekarang udah paham ya? Udah paham ya mengenai akad jual beli ya? Murabahah, ini menggunakan murabahah, akad murabahah. Ya, secara umumnya ya jual beli gitu ya, tapi secara khususnya spesifiknya nanti ketika akad ini namanya murabahah modal kerja. Nah, terus kalau uangnya nanti dikasih misalnya ke siapa misalnya ini? Ke Anissa misalnya, uangnya untuk misalnya usaha skincare misalnya ya, untuk pengembangan usahanya Anissa. Nah, apakah uangnya itu langsung dikasih? Nah, masih ingat nggak kemarin? Atau uangnya itu langsung dikasih ke Anissa, nih Anissa modal kerjanya 50 juta, kami setujui, ini uangnya. Apakah seperti itu? Masih ingat nggak kemarin? Anissa? Atau ada akad lain yang harus digunakan? Ayo, lupa saya, Pak. Nah, tidak boleh secara langsung ketika memberi, misalnya oh, udah sepakat cicilannya segini-segini, terus uang dikasih. Nah, itu ya riba, jatuhnya riba. Jatuhnya tidak boleh, haram, tidak boleh ya. Nah, jadi yang diperbolehkan gimana?
Ayo gimana? Masih ingat nggak kemarin Taufik? Kalau jual beli berarti Ya, Pak. Kalau jual beli berarti yang diperbolehkan gimana kemarin? Kalau misalnya usaha skincare nih, terus 50 juta disetujui nih. Terus uangnya apakah boleh langsung dikasih ke Anissa? Nih uangnya 50 juta gitu. Lupa ya? Oke, jadi gini ya. Ini harus kalian ingat lagi ya. Jadi biar nanti tidak salah paham konsepnya bank syariah kalau seperti itu ya riba juga gitu ya. Nah, jadi bagaimana menjadi halal? Menjadi halal artinya menjadi ya diperbolehkan dalam Islam sesuai dengan syariat. Nah, jadi digunakanlah akad yang namanya dicatat ya. Catat. Digunakanlah akad yang namanya akad wakalah. Ya, ini saya nggak tahu sebenarnya di materi sih nggak ada nih biar sama. Nah, wakalah ya. Wakalah ini sebenarnya nanti masuk di jasa. Jadi wakalah itu modelnya begini ya. Bank memberikan kuasa kepada Anissa, ini ketika akad nih, pakai akad wakalah dulu. Bank memberikan kuasa kepada Anissa untuk Anissa sendiri yang membeli barang-barang kebutuhan membeli barang-barang yang Anissa butuhkan gitu ya. Misalnya butuh apa? Misalnya butuh ya apalah ya yang ada kaitannya dengan usahanya tadi, misalnya usaha skincare-nya tadi ya, krim malam, krim siang misalnya, terus apa lagi, glossnya misalnya dan lain sebagainya, eyeliner dan sebagainya misalnya ya. Nah ya kan, apakah mungkin bank yang belikan? Ya udah kami belikan Bu ya, Bu Anissa kami yang belikan Bu ya, Ibu butuh apa gitu ya. Nah, nggak mungkin kan? Nggak mungkin, memang yang diurus cuma Anissa doang gitu ya, nasabah. Ya kan? Kan banyak nasabah-nasabah lain yang mesti diurus gitu. Jadi menggunakan akad wakalah ini yang nanti menjadi halal atau menjadi boleh. Nih Bu, kami kuasakan Bu ya uangnya Ibu sendiri. Jadi terjadilah akad dulu wakalah ya. Wakalah. Setelah akad wakalah, nah dikuasakan kan jual belinya nih, berarti boleh dong terima uangnya, boleh. Nah, artinya nanti boleh nanti digunakan karena sudah dikuasakan. Nah, jadi seperti itu ya. Ada seperti kalau wakalah itu sebetulnya kan wakil amanat gitu ya, mewakilkan gitu ya kepada nasabah untuk silakan membeli sendiri gitu ya. Kami sudah menguasakan penuh pada nasabah. Nah, itu baru hal. Oke ya. Nah, itu sedikit mungkin kita ulangan ini juga ya. Ini jangan lupa hitungan-hitungan ini ya. Jangan lupa nih ya, ini sebenarnya gampang kalau mau ini ya kalian coba utak-atik, hitung-hitung lagi gitu ya. Jadi tinggal dicari marginnya, diketahui dulu harganya berapa, DP-nya. Kalau barang, nih ingetin ya. Kalau saya buat contoh soal, kalau barang, nih catat lagi nih, biar nggak lupa. Kalau barang, nah ini kan barang kan, Reno mau beli mobil, bener nggak? Buat usaha nggak? Kalau beli mobil untuk usaha nggak? Nah, jenisnya kan konsumtif. Ngerti konsumtif ya? Yang memang untuk digunakan. Ini bukan untuk usaha ya, anggaplah memang untuk konsumtif. Untuk dia nanti mau pakai sendiri untuk keluarganya, mau jalan-jalan misalnya. Ya entah nanti setelah beli mungkin mau disewakan atau apa, ya nggak tahu. Pada intinya di awal itu untuk konsumtif gitu ya, untuk dia pakai gitu ya mobilnya tadi. Ya kan tahunya nanti kan bank itu kan pasti menginterogasi dulu, wawancara dulu. Oh untuk dipakai harian misalnya. Nah, itu kan berarti kan konsumtif. Nah, jadi kalau seperti itu, kalau barang, pasti nanti akan saya buat soalnya itu diketahuinya adalah Urbun atau DP. DP itu singkatan apa? Dewi Persik. DP itu singkatan apa? Mana sih, kok mau saya nggak keluar? DP itu singkatan apa? Nah, ini. Tahu artinya DP nggak sih? Beli motor DP-nya sekian. Hah? Nggak ada yang tahu? Hah? Nggak ada yang tahu nih yang bertiga ini. Situs Raya, baik. Nggak tahu. Taufik apa DP? Down payment, Pak. Nah, down payment.
Down payment itu artinya sebetulnya kayak uang muka. Ya, kalau ada uang muka itu berarti sifatnya konsumtif. Konsumtif itu berarti untuk beli barang. Nah, jadi kita tahu dulu harganya berapa, dia bayar DP. Dikurangi dulu ya, tidak boleh nanti ditambah margin baru dikurangi DP. Ya, jadi prinsipnya kalau misalnya untuk konsumtif dikurangi dulu DP-nya. DP-nya 20%, ya udah harganya menjadi 240. Nah, 240 ini yang dijual oleh bank kepada nasabah. Jadi tidak ada urusan nasabah dengan dealer ya, dengan showroom atau dealer tidak ada. Jadi transaksi jual beli ini terjadi antara bank nasabah dengan pihak bank. Jadi nasabah itu belinya pada bank. Ngerti ya? Nah, nggak boleh cuma perantara terus ngereditnya di bank. Terus nanti tidak bayar cash. Bank ini nggak bayar ke dealernya. Jadi diangsur aja gitu ya. Angsur ini, ngangsur terus lunas baru ini. Tidak boleh. Di Islam itu tidak boleh. Di Islam itu kalau menjual barang harus dimiliki dulu barang tadi secara utuh, dibeli cash. Ngerti ya? Ngerti ya? Nanti mungkin ya nggak tahu, nanti mungkin ada mungkin saya selipkan apalah, mungkin pilihan ganda mungkin kalau misalnya ada pilihan. Apakah boleh misalnya bank belum membayar uang belum membayar cash mobil tadi terus dijual ke nasabah? Nah, itu tidak boleh ya. Di Islam itu harus dimiliki dulu, barang itu harus dikuasakan penuh dulu, ya, dikuasakan penuh dulu oleh pihak bank dengan cara dibeli pada pihak dealer. Sudah dibeli, sudah jadi milik, ya, walaupun surat-suratnya menyusul misalnya karena sudah dibeli cash, baru boleh menjual kepada nasabah. Nah, terserah sudah nasabah tadi, bank tadi menawarkan misalnya angsurannya berapa tahun, misalnya marginnya berapa. Nah, boleh nggak bank menjual barang dengan margin yang tinggi, dengan margin berlipat, 1 tahun berapa, 2 tahun berapa? Ya boleh. Ya dikatakan di bukunya si Ahmad Ifham ini yang merah itu ya, yang saya tunjukkan tadi, boleh mau berapapun ya boleh, terserah gitu ya. Mau lebih mahal bank konvensional nggak apa-apa. Tapi resikonya nanti, atau lebih mahal dari leasing ya resikonya nanti tidak laku. Kasihan bank syariah gitu ya. Ya maunya nanti kan bagaimana edukasi bank syariah itu, bagaimana nanti memasyarakatkan bank syariah biar bisa lebih dikenal masyarakat luas. Ya tentu saja jangan mematok harga, ini kan harga lah ya, anggaplah misalnya harga mobil tadi atau marginnya tadi itu jangan mematok terlalu tinggi sehingga nanti cenderung tinggi nih misalnya bunganya, jangan nganggap bunga lagi ya, itu margin namanya ya, tinggi nih marginnya, lebih baik ke bank sebelah, lebih baik ke leasing aja gitu ya. Oke, paham ya? Nah, seperti itu. Jadi jadilah 240. Ini harga pokok ya, sorry. Harga pokok, belum tambah margin, Mbak. Baru margin nanti dilihat. Misalnya marginnya per tahun berapa? 12%, nanti dikali 5 karena 5 tahun jadi 60, baru ditambah. Nah, ini untungnya tok. Untungnya tok ya, untungnya doang. Untungnya aja 144. Nah, harga mobilnya menjadi 240 ditambah 144 menjadi 384 juta. Nah, nominal ini yang perlu diingat juga ya, catat kalau perlu. Di sesuai syariat lagi, harga ini harus disampaikan pada saat akad. Pada saat penandatanganan kerjasama, misalnya ini kontrak atau kerjasama atau akad ya. Nah, dikatakan bahwa harganya ini adalah 384 juta. Nah, artinya itu menjadi pembeda dengan leasing. Kalau leasing ini boro-boro tidak akan dikasih tahu harganya berapa. Yang penting, Pak, DP-nya sekian, angsurannya sekian gitu ya. Nah, gitu kan? Udah gitu aja. Bapak kalau bayar DP sekian, angsurannya sekian gitu ya. Berapa tahun, Pak? Oh, segini. Udah, nanti dikasih tahu nggak? Pak, nanti segini, harganya segini, Pak. Dibagi berapa bulan, terus angsurnya segini. Jamin deh, coba deh. Ya, mungkin kalaupun ada mungkin ya 1 atau 2. Tapi jarang. Ya. Kenapa saya bisa tahu? Ya, saya pengalaman gitu ya. Saya pengalaman semua lah ya. Saya pelakunya. Pernah saya yang merayu-rayu orang untuk, ini bukan mobil tapi ya, pinjaman ya. Pinjaman uang. Nah, kemudian, nah ini tadi baru nanti dibagi 60. Ini lama
saya kalau bahas ini lagi. Oke, ini sedikit ya. Oke, kemudian ini juga. Nah, kalau ini kenapa tidak ada DP? Karena ini untuk usaha nih, dana segar untuk membiayai operasional seperti sewa tempat, berarti untuk usaha ya, renovasi, pembelian alat. Ini konsumtif atau produktif? Siapa yang mau saya? Obi, produktif atau konsumtif? Produktif atau konsumtif kira-kira? Hah? Produktif kayaknya. Iya, produktif. Kenapa produktif? Karena digunakan Pak Ahmad untuk usaha, ya kan? Mau memperluas, mau memperbagus showroomnya, gitu ya. Mau membeli tadi unit-unit baru, bukan unit baru, ya unit baru maksudnya untuk nanti menambah barang-barang, mobil-mobil yang nanti dia bisa jual, maksudnya oleh Pak Ahmad, gitu ya. Ya, nah dapatlah 800 juta nih, abaikan 1,3 pengajuannya, kan namanya pengajuan segini, nanti dapatnya segini, disetujuinya segini, ya 4 tahun. Nah sama seperti tadi ya, ingat cari tahu dulu berapa marginnya, pasti nanti akan ditanyakan, misalnya 15%. Nah sama seperti tadi, tapi ini enak, tidak ada DP. Kenapa tidak ada DP? Karena ini jenisnya produktif. Ya kalau produktif itu nggak ada DP ya, langsung aja berapa per bulan. Nah, biasanya ada potongan di awal, biaya-biaya nggak usah lah. Nah, itu nggak usah. Nanti rumit lagi. Nah, ini ya. Nah, kalau pelunasan itu, ingat ya, kalau pelunasan itu berapa yang dia sudah bayar. Ini ya, pelunasan. Iya, nih. Ini misalnya, ini total hutangnya, segitu ya. Misalnya ya. Terus berapa yang dia sudah bayar, ini angsurannya ya. Nah, terus berapa? 880. Terus apakah sejumlah ini yang dia bayar pelunasan? Tidak. Harus dikurangi dengan marginnya yang berjalan. Jadi berapa bulan masih? Oh, masih 33 bulan. Marginnya berapa? Kan sudah diketahui kan sebelumnya kan? Margin per bulannya itu 10 juta. Jadi 10 juta dikali 33 sisa bulannya ini. 330 juta. Jadi 880 yang tadi di atas ini dikurang 330. Jadi 550 saja. Nah, berarti ini dikurang ini ya, ini diskon. Berarti ini biasanya sih bank konvensional ada ya. Ini sisanya saja tanpa bunga. Nah, yang diambil oleh bank. Nah, itu semuanya sampai ini bagi kalau dilihat di YouTube saya sih ya. Jangan lagi lagi sebelah ya. Tapi agak banyak juga bisnis dalam sekarang ini fokus itu malah orang paling banyak untuk pembiayaan. Ya. Nah, di BPS yang saya tadi ya, misalnya nah, di BPS itu pasti ada apa. Jadi BPS menekan BPS mau ada untuk tolongnya ini tahu aja sih ya. Karena mungkin saja ada satu bank yang menggunakan metode yang untuk merabah. Namanya sulit menurun kalau di bank konvensional namanya bunga menurun. Lebih bunga menurun. Jadi angsurannya itu tidak flat, tidak sama. Loh, dia ada boleh tempat, tidak margin sama, tapi angsurannya dia tulus. Dan pertama sekian itu lagi biasanya jadi ada dari bantuan yang ya. Yang salah jika yang dua madu, berapakah angsuran yang harus dibayar oleh Rio tiap hari? Cuma apa kan harus saja caranya ya. Nah di bulan terakhir ini ada Paham, Pak. Nanti dua kali bulan 2 dikali pok ya kan pok namanya 3 bulan tadi ya sudah bayar berapa bulan ini 20 ya. Nah ini ada poin 30 ribu ya kan. Nanti berlima kenapa? Karena bulan 2 itu berkurang jadi 20. Kali margin. Nah, marginnya itu berapa?Nih 25 juta yang bulan pertama sorry tadi Pak. 3,5% berapa? Kalau di kalkulatornya 1% jadi makan aja ikut tadi 0,15. 0, berapa? Kalau sebesar 0,5. Ya, 0,15. Ya, 0,15 ya, Mas. 0,15. Oke, nah, ini Mas belum bicara. Hidung nih. 2 dikali 4. 2 dikali 4. Nah, 2 dikali 5. Terus ini kalau 2 di sini terus ya. Ini lagi sini sampai 5 juta lagi. 5 habis. Ya, 2 berapa sih? 5 juta kali 5. Berapa pokoknya itu 5 juta. Ini ada yang berarti angsuran 5 juta gitu. Bagus terusnya kali lagi. Ya, bagus. Berarti banyak sekali ya. Salam. Nah, ini saya banyak lah hanya segini aja deh. Jam berapa nanti mungkin kita diskusi. Saya tanya yang kelima deh. Ya, Pak ya. Cara menjawab. Caranya kalau
Yang bulan kemarin. Belum? Coba. Apa? Jangan itu biar dapat gimana? Ayu. Yang keempat aja. Sampai gitu saya. Berarti nilainya. Berarti berapa dikali apa sama dengan berapa? Di usulan yang ketiga itu berapa tambah berapa? Menjadi berapa? Coba. Nah, saya ngajarin. Kita 15 juta dikali 15%. Berapa persen? 1,5. 0,15 Pak. 0,15. 1,5. Yang Ini tergantung persen apa desimal? kalau persen 1,5% Pak. Ya, 1,5%. Tapi kalau mau nggak ribet pakai persen, misalnya kalkulatornya nggak ada, misalnya rusak persennya, 0,015. Jangan 0,15 ya. Terus lanjut, 15 juta dikali 1,5%. Berapa itu hasilnya? Berapa ratus? Berapa? Oh ya, nggak apa-apa, sambil cross check sebetulnya. Sebenarnya di sini ada jawaban. 1 juta 1,5%. Ya, kita marginnya dulu. Kalkulatornya sebentar Pak. Pakai HP aja. Ya sudah. 15 juta dikali 15%. Dikali Kan? salah. Saya udah nggak teliti. Dikali 1,5%. Berapa di situ? 225 Pak, 220. Oke, betul ya. Oke, berarti angsurannya berapa? 225 ditambah 5 juta. Oke, jadi 5 juta. Berarti 5.225 Pak. Iya, betul. Nah, ini kan ada di sini. Sebetulnya ada sih di sini. Saya tanpa kamu menghitung, yang boleh, cuman nggak apa-apa sambil di cross check lagi. Ya nggak apa-apa sambil ngecek lagi ya. Oke, paham ya? Nggak usah kita lanjutkan sampai bulan ke-6. Kita istisna dan salam saya sebentar aja. Untuk biar bisa lebih paham, ini ada video ya. Coba disaksikan sebentar ya. Mungkin nggak sampai habis. Coba saksikan sebentar. Apa bedanya akad salam dan akad istisna? Sebenarnya kedua akad ini adalah memiliki beberapa persamaan, namun ada juga ulama yang membedakan. Persamaannya yang jelas adalah akad ini terjadi antara dua orang, namun dia akad jual beli antara penjual dan beli, namun barangnya pada saat akad ini adalah Sebentar ya, susah betul memberhentikan ini. Sebentar ya. Ya sudah, nonton sampai habis aja ya. Sebenarnya saya mau jeda, terus jelasin gitu ya. Ya sudah, nggak apa-apa lah. Aduh kan. memiliki beberapa persamaan, namun ada juga ulama yang membedakan. Persamaannya yang jelas adalah akad ini terjadi antara dua orang, namun dia akad jual beli antara penjual dan pembeli, namun barangnya pada saat akad itu belum ada. Oke, saya pause sebentar. Nah, yang membedakan dengan murabahah, istisna dan salam ini barangnya sudah ada atau belum? Barangnya sudah ada atau belum? Barangnya belum ada, kan tadi dibilang. Oke, barangnya belum ada ya. Sebentar. Belum ada di majelis akad. Bedanya akad salam dan akad istisna adalah akad salam itu barangnya sudah ada namun berada di tempat yang lain. Oke. Salam itu barangnya sudah ada tapi berada di tempat lain. Ini catat nih kalau bagusnya sih ya. Salam itu barangnya ini ada sebetulnya, tapi ada di tempat lain. Paham ya? Barangnya sudah ada, tapi berada di tempat lain. Nah, kalau istisna... Jadi misalkan ada seseorang pesan kepada kita,
suatu baju gitu. Nah, bajunya ini sebenarnya sudah ada ready di toko kita, misalkan di Tanah Abang. Nah, akhirnya oke, kita berakad sama dia. Kalau akad salam itu adalah uangnya harus dibayarkan di depan. Astagfirullahaladzim. Bentar ya, saya cepet. Bajunya ini sebenarnya sudah ada ready di toko kita, misalkan di Tanah Abang. Nah, tadi dikatakan bahwa barangnya ada tapi di tempat lain, dan bayarnya kalau salam itu sudah harus di depan, ngerti nggak? Sudah harus dibayar dulu gitu ya. Jadi harus lunas dulu lah, ya seperti itulah ya. Itu salam. Kalau istisna, aduh langsung habis aja ya, ini pencet terus. Ini sebenarnya sudah ada ready di Tanah Abang. Oke, kita berakad sama dia. Kalau akad salam itu akan di depan dan barangnya diserahkan belakangan atau ditangguhkan. Jadi uangnya itu harus benar-benar tunai pada saat akad. Adapun barangnya nanti diserahkan di waktu yang akan datang sesuai dengan kesepakatan. Misalkan diserahkannya minggu depan, maka penjual itu wajib menyerahkan barang tersebut, pesanan si pembeli itu pada minggu depan. Sebagaimana hadis Nabi, kata Nabi, man aslafa fi syai'in fa fi biasa kita lakukan pada akad-akad online. Oke, saya cut dulu. Jadi kalau salam itu barangnya udah ada, berada di tempat lain, bayarnya harus duluan gitu ya. Kemudian nanti ketika memang apa ya, ini biasanya tadi online ya. Jadi online misalnya menunggu seminggu gitu ya, barangnya nanti dikirimkan gitu ya. Nah, berarti barangnya ada. Nah, beda sama istisna. Kalau istisna itu dari segi pembayaran, ini belum dijelaskan ya. Barang dulu, barangnya itu belum jadi, ngerti nggak? Nah, misalnya bikin baju, pesan baju gitu ya. Nah, itu sebetulnya bisa nama akadnya itu istisna. Jadi barangnya belum jadi, pesan baju misalnya, pesan apa lagi ya, meja, belum jadi mejanya, itu istisna. Kalau sudah jadi itu salam, tapi dibayar dulu. Tapi kalau istisna itu nanti terbagi 3. Oke, nanti kita bahas di slide aja ya. Oleh penjual. Jadi misalkan kita pesen baju, tapi bajunya kita desain sendiri, kemudian kita gambar sendiri, kita maunya begini, begini, dan begini. Maka si penjual ini wajib membuatkan kita baju sesuai dengan keinginan kita. Atau bisa kalau sekarang dikenal dengan PO, pre-order. Nah, itu akad istisna. Adapun di dalam mazhab Hanafi itu ada perbedaan antara akad salam dan akad istisna, di mana kalau akad istisna pembayarannya boleh belakangan. Oke, saya potong aja ya. Oke, nanti kita bahas di slide aja ya. Kita bahas di slide aja. Nah, intinya kalau salam itu bayarnya sudah harus dilakukan di awal dan sudah ada barangnya. Kalau istisna pembayarannya nanti itu bisa di awal dulu DP boleh, mau lunas boleh gitu ya, mau bertahap boleh, maksudnya DP nanti sudah jadi ini bayar lagi gitu ya, istisna ya, dan barangnya belum jadi gitu ya, barangnya belum jadi, paham ya, bisa dibedakan ya. Nah, bisa kalian membedakan antara istisna dan salam, tapi jarang sih ya, nggak apa-apa lah biar kalian tahu gitu ya, ada akad ini ya dalam jual beli. Nah, istisna akad juga antara tapi kalau di slide kita bahas istisna dulu ya. Mana dua pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain dan barang pesanan akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Ya kan? Sama seperti penjelasan Ibu tadi ya. Ibu tadi itu dosen di mana? Salah di UIN atau mana ya? Ya sebenarnya lebih memahami ini ya tentang fikih muamalah ya, tentang akad jual beli. Jadi harus ini berdasarkan pesanan. Jadi ada spesifikasi. Nanti speknya nanti seperti apa gitu ya. Bajunya nanti seperti apa, modelnya seperti apa, mejanya seperti apa. Nah, pokoknya barangnya itu belum jadi. Desainnya seperti apa, nah itu juga bisa. Nah, harganya, cara pembayarannya
disetujui dulu. Jadi harus ada kesepakatan. Jadi di awal udah dikasih tahu sekian sekian sekian, jadi sekian Bu harganya gitu ya. Oh, dengan ini jadi segini, tanpa ini segini harganya. Nah, itu harus jelas juga harganya ya. Kemudian akadnya itu nah ini namanya pihaknya ya. Pihaknya ini mustasni. Mustasni itu pembeli dan asyani itu produsen yang bertindak sebagai penjual. Kemudian pembeli menugasi produsen untuk membuat atau mengadakan barang pesanan itu al-masnu istilahnya ya. Sesuai spesifikasi yang disyaratkan dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Nah, ketika akad ya harus sudah tahu harganya berapa. Jadi jangan atau belum ada kejelasan ya harganya masih samar-samar misalnya ya. Bu nggak tahu deh Bu harganya berapa, yang penting deal aja deh dulu Bu. Nah gitu ya. Nah itu tidak boleh juga sebetulnya. Jadi harus deal harganya sudah pasti. Nah, kalau kalian yang suka berdagang tahu, ya pasti tahu juga ya iyalah Pak, harus dulu disepakati harganya gitu ya. Biar tidak ada misunderstanding, miscommunication ya, miss itu dihindari gitu ya. Jadi harga itu benar-benar sudah disepakati dulu ya. Kemudian aplikasinya, nah kalau di bank syariah seperti apa? Nah, namanya juga di bank syariah. Kenapa sih nasabah itu butuh bank syariah ketika menggunakan akad istisna? Kenapa kira-kira? Ada yang mau jawab nggak? Kenapa sih kira-kira nasabah itu membutuhkan bank syariah ya untuk menggunakan akad istisna? Karena nasabah tersebut apa? Ada yang mau jawab? Atau murabahah juga boleh, atau salam juga boleh, jual belilah. Kenapa sih nasabah itu butuh bank syariah gitu ya ketika pengajuan misalnya beli apa gitu ya? Ini sebenarnya jawaban sederhana sih. Karena nasabah tersebut, cepat 8 menit lagi. Karena nasabah tersebut, apa Ray? Apa Haji? Kenapa sih nasabah itu butuh bank syariah gitu ya ketika misalnya mau beli mobil, ketika mau beli meja, mau beli baju, beli untuk modal usaha tadi. Karena apa Ray? Karena ini jawaban sederhana sebetulnya. Kenapa Ji? Apa Raden? Raden bagus. Ya, Raden bagus ya. Langsung deh kayak Sarani. Apa Sarani? Hah? Anissa? Kenapa sih nasabah tadi itu butuh bank syariah? Menghindari riba, Pak. Ya, good answer sih sebetulnya sih. Jawaban yang bagus. Menghindari riba. Tapi sebelum riba itu maksudnya sebelum ada utang piutang itu ya sebenarnya ya kita bilang aja ya ngapain lo butuh bank syariah ya karena gua nggak punya cash gitu ya karena gua nggak punya uang cash bener nggak ya karena dia nggak punya uang cash gitu ya makanya ngutang ya, intinya. Tapi yang kedua itu bagus betul sih menghindari riba itu bagus juga jawaban yang bagus. Oke. Nah ini tadi. Terus ya itu tadi kenapa ya bank butuh bantuan bank syariah maksud saya ya itu tadi jadi banknya nanti yang menerima pesanan dan nasabah sebagai pihak pemesan. Jadi nanti kayak oke nih kita lihat alurnya ya oke langsung aja alurnya nih ya. Oh nih nah, ada 3 cara tadi ya seperti yang saya bilang bayarnya boleh nggak bayar di muka boleh nggak apa-apa. Terus apa bedanya sama salam beda dong salam barangnya udah ada bener nggak? Walaupun bayarnya sama-sama di muka, salam barangnya sudah ada. Istisna sudah ada belum Raden? Raden barang istisna sudah ada belum? Raden? Belum Pak. Oke, belum. Kalau istisna belum ada. Tapi bayarnya boleh nggak duluan? Boleh, nggak ada masalah. Kalau memang percaya gitu ya, atau memang sudah langganan kan. Nah kemudian pembayaran dilakukan pada saat penyerahan barang. Di akhir. Pembayaran dilakukan pada saat penyerahan barang. Cara pembayaran ini dilakukan adanya pembayaran termin sesuai dengan progres. Oh, ini secara bertahap. Tahap 1, tahap 2, tahap 3 lah gitu ya. Ya ada DP di awal boleh misalnya bayar dulu 20%.
nanti oh, Bu sudah 70% Bu progresnya Bu, boleh dong bayar lagi gitu ya, misalnya gitu ya. Terus bank yang bayar kan. Nah, itu kan itu maksudnya yang dua ini ya. Termin itu maksudnya jangka waktu gitu ya. Nah, progres 70 ya udah kasih lagi 50% gitu ya. Nah, seperti itu. Boleh nggak ya? Boleh gitu ya. Nah, kemudian kalau yang ketiga, ini yang benar-benar nanti belakangan nih, benar-benar nggak masalah deh lu ngutang gitu ya. Ngutang nggak apa-apa deh, nggak dibayar nanti terakhir aja. Itu kan ini kebalikan. Ini yang percaya banget berarti si penjualnya gitu ya, yang produsen yang membuat barangnya. Nggak apa-apa, kita percaya karena dia konsumen yang loyal misalnya ya. Walaupun ya perantara bank juga. Oke? Nah, jadi bisa bayar di awal, bisa di termin progres, kemudian bisa ditangguhkan, itu maksudnya bisa di akhir gitu ya. Nah, ini skemanya ya, saya cepat aja ya. Nah, skemanya. Jadi skemanya itu pesan, ini kalau misalnya dipilih oleh bank. Jadi kalau dipilih oleh bank, saya nggak kelihatan ntar ya, saya minimize ini. Nah, nasabah, konsumen, pembeli, ini nasabahnya. Nah, nasabahnya itu, nah jadi ngomongnya ke bank. Bank yang nanti mesenin ke produsen. Bang gitu ya. Bang. Pesenin dong barang ini gitu ya. Ini speknya gitu ya. Oke deh gitu ya. Terus langsung produsen pembuatnya. Ya. Nah, baru nanti dibuat nah baru nanti ya penyerahannya. Nah, tapi tetap ini penjualannya itu bank ke nasabah. Bayarnya cash boleh atau apa gitu ya. Nah, nanti kan ini nyusul belakangan kan bayarnya diangsur 12 bulan misalnya. Ini kan terakhir. Yang penting ini bayarnya nanti bagaimana. Progres nanti kan juga sama gitu ya. Ketik di akhir baru dilunasi gitu ya. Oke, ini yang pertama. Nah, yang kedua ini langsung. Nah, baru kirim barang ya. Kalau kirim barang langsung aja, nggak perlu potong kompas aja langsung ini, jangan perlu muter-muter lagi ke sini ya, nggak usah lah ya. Nah, kalau ini langsung dipilih oleh nasabah. Nah, ini pakai wakil dan pesan nih berarti wakalah ya. Nah, ingat wakalah tadi ya. Kalau wakalah itu kayak surat kuasa, itu wakalah. Kayak memberi kuasa, itu wakalah ya. Wakalah itu perwakilan ya. Mewakilkan pada orang lain. Nah, ini. Jadi ini wakalah nih, ada akad wakalah. Terus saya mau bank mewakilkan atau menguasakan pada nasabah, silakan pilih sendiri. Nah, ya udah nasabah pilih sendiri akhirnya. Nah, ini. Mana sih? Nah, ini kan langsung kan? Langsung potong kompas kan? Nah, ya walaupun di sini kan ada pesan ini kan, walaupun alurnya sebetulnya kan ke sini, tapi ini langsung ini karena apa? Karena ada nih. Karena ada akad wakalah namanya ya. Nah, baru dari bank itu baru nanti apa namanya? Oh, ini. Nah, ini. Ke sini ya, saya lupa. Oh, ini menjual. Belum tuntas ternyata. Jual, nah jualnya barang ini. Kemudian, nah ini. Kemudian nanti mengirim. Beli pesan. Dan ngirim sih sebetulnya ada satu lagi. Nah, inilah, ini susah. Nah, ini juga sama. Ini sama. Sama pesan barang, akad istisna, terus bayar. Banknya bayar dulu. Nah, banknya bayar. Ini kalau rumah misalnya. Banknya bayar dulu. Oh, ini ada banknya nggak ya? Ini saya ambil copas aja ya. Ini kayaknya langsung ya. Skip aja sudah ya. Nah, ini skip lah ya. Pusing kalian ngitung-ngitung lagi. Nggak usah. Oke, skip aja. Saya mau langsung salam aja nih. Kan sudah kelewat kan. Oke, salam. Langsung ya? Langsung ya? Oke, mungkin secara garis besar tadi sudah tak paham ya, salam ya. Pendahuluan, salam itu kan pendahuluan. Sebelum saya mulai kegiatan perkuliahan ini, saya awali dengan salam. Ya kan benar kan saya tadi kan saya bersalam dulu. Nah, itu etimologi, bukan terminologi. Kalau terminologi, definisinya itu salam itu kan kedamaian gitu ya. Keselamatan. Benar nggak? Benar ya? Nah, itu terminologi. Nah, ini etimologi itu pendahuluan di awal. Nah, sama seperti ini. Sama seperti dalam hal ini transaksi jual beli, jadi salam itu adalah di awal sudah dibayar duluan gitu ya.
dan barangnya walaupun barangnya ada tapi di tempat lain ya. Nah, dan cara muamalah penjualan suatu barang yang disebut sebagai persyaratan jual beli dan mendahulukan. Nah, ini intinya salam itu ya. Intinya salam itu barangnya ada dan mendahulukan pembayaran. Harus mendahulukan pembayaran. Tidak boleh belakangan. Nah, berarti kalau kayak COD bukan salam ya. COD itu kan bayar ini ya. Mungkin kalau yang dulu-dulu yang masih kita beli online, kita transfer dulu, nah itu salam. Tapi kalau kita tidak ini, ya itu sih semacam kayak murah, bukan murah sih, ya jual beli aja gitu ya, jual beli. Nah, kemudian akad salam itu barang pesanan antar pembeli dan penjual yang pembayaran dilakukan di muka pada saat akad. Dan pengiriman barang dilakukan. Barang pesanan harus jelas speknya. Harus jelas, tadi kan dibilang ya. Nah, kemudian oh ini saya ini deh ya. Ini sebenarnya ini saya konteksnya barang pertanian. Saya lupa ganti ini ya. Saya memang ada merevisi bagian salam ini ya. Oke, oh, ini nama istilahnya ya, muslam pembeli, muslam ilai penjual. Apalagi nih, sorry ini ketutupan sama ini partisipan. Kemudian hasil produksi barang yang diserahkan. Nah, ini juga. Harga disepakati ya. Ijab kabul. Nah, ini ijab kabul. Nah, ini istisna nggak ada kayaknya tadi ya. Ini kurang lebih sama sih istisna itu dengan ini juga. Nah, ini coba kita lihat ya. Ini kalau ini sudah saya revisi ya. Negosiasi dulu. Oh, ini misalnya nah, kenapa ada bank syariah? Karena nasabah tadi tidak memiliki uang. Uang apa tadi, Sarani? Tidak memiliki uang. Apa tadi? Saya bilang yang tadi sebelumnya. Kenapa sih bank nasabahnya ini kenapa sih butuh bank? Karena nasabah ini tidak memiliki uang. Uang apa tadi? Suraya. Aduh, tadi udah lupa. Uang cash, Kak. Iya, uang cash. Nah, makanya kan ada bank syariah ya. Kalau nggak ada bank syariah ya langsung aja gitu ya. Nggak perlu negosiasi. Ini kan berarti perantara bank dulu. Bank pesanin dong barang. Karena kan bank ini yang nanti membayarkan gitu ya. Bank yang membayarkan. Nah, bayar tunai dulu ya. Bayar tunai. Terus ke produsen. Nah, barangnya sudah ada ya. Barangnya sudah ada. Terus kirim dokumen. Nah, dokumen dikirim. Baru dari apa ini sih? Saya lupa lu. Baru sih saya revisi, saya ambil. Nah, baru mengirim barang tadi ya. Pesan 1 unit mesin cetak printing yang besar misalnya ya. Si Sahrani mau buka percetakan misalnya. Punya uang cash kan, butuh bank syariah. Terus perlu pakai akad salam. Kenapa? Pesan dulu. Nah, barangnya ada di Surabaya gitu ya. Nah, terus penjualnya minta uang cash nggak? Nah, sekarang saya tanya. Penjualnya itu minta uang cash nggak? Bentar ya. Siapa nih? Siapa sih, lupa saya. Siapa namanya? Bentar. Ini ketutup namanya Hendrik. Hendrik. Gimana tadi? Si Sahrani ya. Sahrani buka percetakan, barangnya ada di Surabaya. Terus bayarnya gimana dong, Bang? Bayarnya bisa belakangan nggak, Hendrik? Ketika barang datang. COD gitu. Gimana, Hendrik? Boleh nggak belakangan bayarnya? Ketika COD, ketika terima barang. Hendrik? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh, Mbak. Yang boleh itu kayak gimana sih kalau salam itu? Berarti kalau salam itu, bayarnya gimana? Bayarnya gimana, Rik? Bayar dulu kah? Boleh nanti kah? Atau harus saat itu juga transfer? Bentar. Saya tunjuk yang lain lagi.
Obi udah belum tadi. Obi. Apa tadi? Ya, Pak. Nah, bayarnya gimana bayarnya? Bayarnya boleh COD kah ketika barang datang? Oh, tadi dibilang Kalau salam nggak boleh, Pak. oh, udah boleh. Harus sesuai akad, Ya apa? sesuai kesepakatan. Ya kayak gimana Sesuai bayar? kesepakatan. Oke. Bayarnya gimana berarti? Kalau sesuai kesepakatan itu yang kayak gimana bayarnya? Jadi kayak kesepakatannya misalnya Apa contohnya? bayarnya hari Kamis, hari itu juga harus dibayar, Pak, lunas. Baru barangnya bisa datang gitu, Pak. Mungkin. Kalau barangnya dulu baru transfer? Nggak bisa, Pak. Soalnya akad salam. Ya, akad salam itu bayar dulu pokoknya ya. Barangnya belum ada, bukan dalam artian belum dibikin, enggak. Barangnya itu udah ada gitu ya, tapi di tempat lain. Ngerti nggak? Kayak tadi masih di Surabaya gitu ya. Kan tadi sama ibu-ibu tadi. Yang tadi saya putar videonya kan kayak gitu. Barangnya ada tapi di tempat lain. Sudah jadi, sudah ada gitu ya. Komplit, misalnya mesinnya tadi. Itu salam. Nah, kena itu akad salam secara langsung tuh boleh tanpa bank syariah. Oh, kita akad salam berarti Pak kalau ini. Ya betul akad salam. Terus, tapi kenapa pakai bank syariah? Nah, bank syariah menalangi dulu. Nih, saya bayaran dulu deh. Nah, nanti baru ada kerjasama apa namanya ya, bayarnya diangsur ya. Nah, gitu ya. Ini kayaknya nggak penting. Nah, langsung aja sudah. Kalau pertanyaan, ada mau nanya nggak? Mungkin, tapi saya jawabnya singkat aja deh. Ada yang mau nanya sebelum saya buka dulu? Ini udah jam 21:06. Kita diskusi aja deh. Saya sengaja sih diskusinya itu temanya atau topiknya yang lagi hangat-hangatnya yang sekarang aja deh. Tentang bank syariah ya, jangan melenceng. Kalau misalnya ya kalau tentang produk dulu bank, misalnya bank ini produk ini bosen kayaknya saya itu lagi muter-muter. Nah, coba kita pakai topik-topik terkini aja. Kalau ada yang sama nanti saya lempar ke yang lainnya. Nah, siapa yang mau mulai duluan? Mungkin yang sudah punya bahannya. Didiskusikan presentasi singkat aja, tapi banyak diskusi. Tentang apa sih yang mau dibahas? Mau di ini topik apa sih yang ada yang di dalam artikel? Siapa yang sudah siap? Siapa? Udah dicari belum? Yang sudah ada, coba share screen aja. Share screen. Bisa nggak share screen? Kita diskusi aja deh. Kayak nggak mau yang terlalu, buat makalah, bab 1, nggak usah. Usah lah ya. Kalian juga magang, pusing juga bikin apa. Presentasi PowerPoint yang jelimet, yang nggak usah. Pilih aja artikelnya, biar tahu saya mau judulnya doang nggak apa. Mana, cepatan. Udah sesimpel ini, masa nggak ada juga. Siapa yang mau share? Cepetan. Kita diskusi ringan aja, nggak usah yang terlalu berat. Siapa yang mau share? Tapi tolong aktif ya. Tolong aktif ya. Maksudnya mau tanya, siapa? Siapa yang punya bahan? Siapa yang punya bahan? Udah dari 2 minggu yang lalu loh ya saya sampaikan ini. Ya kan? Minggu lalu, sorry. Minggu lalu. Hari Senin kan ya saya sampaikan ya. Cepetan. Taufik ada nggak bahannya, Taufik? Ini ada nilainya ya. Kelihatan. Kecil ya. Ada Pak, ada. Nah, Taufik dulu. Yang lain lambat sih. Kalau sampai saya tunjuk duluan, nah berarti berkurang, nggak ada bonus. Tapi kalau sudah lebih dulu sebelum saya tunjuk, kayak Taufik, saya suruh juga sih tadi Taufik ya. Sudah apa, Pik? Apa? Bisa share screen nggak? Tunjukin aja biar saya tahu apa. Baca headline beritanya itu apa sih? Coba lihat.
Jadi 2 kelompok nanti ya. Ini sebentar aja diskusinya, 2-3 penanya, pendek-pendek tanyanya nanti. Baru. Tapi kalau kelas kalian kayaknya aman aja sih ya, mungkin 1 mungkin ya. Minggu ini 1. Karena kelas lain yang banyak banget, ada yang 40-an, satu kelasnya kalian cuma berapa puluh aja, 19. Berapa Pak? Coba mana cepetan? Bisa di-share nggak? Bentar, Pak. Share aja. Saya itu udah nggak nyuruh bikin PowerPoint. 1, enak banget sudah ya. Nggak bikin makalah. Apalagi coba? Nggak bikin apa lagi? Iya. Ribet kan? Serba nggak suruh bikin video. Tahun lalu saya parah-parah banget. Udah makalah, udah presentasi, video lagi yang mau dapat tambahannya. Tanya deh bubuannya si siapa? Ariatus, si Dini. Tapi materinya banyak update tahun ini ya, banyak tambahan-tambahan kayak tadi tambahan sliding. Kayak kemarin pembiayaan teori sama update bank peraturan. Mana Pik? Ngerti nggak share-nya? Kalau nggak ngerti, oper aja ke saya dulu. Lewat WA. Ayo cepetan nih durasi ini, durasi. Waktu-waktu. Ayo, cepet-cepetan yang mau share screen. Dia yang dapat duluan nilai. Share screen ini. Oh, lambat. Oh, Raden Bagus nih, kelompok siapa? Raden Bagus itu kelompok siapa ya? Oh, kelompok Taufik ya? Oh iya. Mana? Kosong. Awas ya. Hati-hati. Hati-hati salah buka. Mana? Kok blank spot? Kenapa cuma layar putih tok? Pelajaran minggu depan harus lebih siap ya. Saya nggak mau lama-lama begini sih sebetulnya. Ya, nanti ada penilaian sendiri sih. Di kelas ini kok lama gitu ya ketika diskusi. Padahal saya udah courting banyak. Simpel aja saya share. Ah, kosong. Apa sih yang kamu share? Apa sih mau di-share? Widescreen. Cepatlah. Ini materinya udah saya pangkas-pangkas tadi itu, salam. Oke. Intinya sih istisna salam itu aja sih ya. Mungkin dari caranya, pembayarannya, terus barangnya seperti apa. Nah kalau barangnya salam tuh ada, kalau istisna itu belum ada. Mana? Lah lama banget, mana? Nggak ada yang pakai laptop ke di sini? Oper ke yang punya laptop. Atau selain kelompoknya si Taufik, nggak apa-apa cepet-cepetan. Nah, minggu ini poinnya lebih tinggi. Karena lebih awal. 5, 4 rebutan. 3. Ini kita free sebebas-bebasnya. Nggak ada yang, kelompok 1 dulu, kelompok 2 dulu. Nggak mau lagi. Maksudnya untuk ini, semester 7. Oh, awas ya, nggak kelihatan ya. Kan? Bingung dia pakai HP.
Udah 21.15. Lebih ya waktunya nanti ya selesainya ya. Cepat. Tanggal 16. Ngulur-ngulur waktu. Ini buat semua ya. Pelajaran. Ngulur-ngulur waktu. Soal kedisiplinan. 16 November. Bukan satu kelompok ya, maksudnya semua nih kena berarti. Karena kan saya persilakan tadi, siapa aja yang ini cepat gitu ya. Ayo cepat. Kita uji coba dulu kelompok kelas 1. Diskusinya kayak apa? 5, 4, 3. Tidak ada minggu ini minus bagi semua kelompok ya. Minus 5. Diskon sudah minggu lalu kan nggak ada. Aduh, cepat, cepat. Pakai laptop kan? Jauh dulu salah satu. HP-nya dijauhin. Ayo cepat. Ke jam 21.20 belum ini juga. Apa ini? Bisa Kak sudah Pak? Iya, iya. Ya sudah bisa. Apa ini tentang apa? Sudah cepat. Dipresentasikan dulu, singkat dulu. Apa sih tentang apa sih ini? Peluang dan tantangan perbankan syariah di tahun 2021, Pak. Terus? Apa memang peluangnya apa, tantangannya apa? Bukan karena saya bilang cuma artikel tok di share terus nggak ngerti ya, dipahami dulu, dibikin resumenya. Makanya saya bilang bikin resume itu penting. Misalnya ini dicatat poin-poinnya apa. Oh ini peluang, oh ini, terus tantangannya nanti bagaimana. Ayo apa Mbak, singkat deh, apa sih, tentang apa sih ini? Peluang tantangan itu maksudnya apa? Bank syariah itu bagi siapa? Jangan kira cuma membaca saja ya, kalian suruh baca. Tidak sesederhana yang saya bilang suruh baca, enggak ya. Nah, artikelnya tunjukin, udah presentasikan ya itu tadi poin-poinnya apa sih, tentang apa. Itu dia. Oke, enggak apa-apa deh. Tentang apa kira-kira? Tentang apa kira-kira, Pik? Peluang dan tantangan perbankan syariah, Pak. Iya, itu membaca judul namanya. Oke, peluang. Di masa terus? Ya, kan di masa pandemi ini, Pak ya. Oke, ya, terus. Satu-satunya Bank Syariah merupakan satu-satunya bank yang mampu bertahan, Pak. Bahkan berkembang pada era krisis. Jadi keadaan ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi Bank Syariah untuk membuktikan kembali kejayaan Bank Syariah. Oke, terus tantangannya apa?
Di waktu pandemi ini, tantangan dan peluangan bagi perbankan syariah untuk mampu menunjukkan kualitasnya lagi, Pak. Sebenarnya ini jadi bahan soal. Terus. Untuk membuktikan kembali kejayaan Bank Syariah. Tentu banyak stigma yang muncul terhadap perbankan syariah. Oleh karena itu, program studi mengadakan webinar. Oke lah. Terus teman-teman nih ada yang lain, ada yang tertarik mau tanya nggak? Wajib tanya, wajib. Dari kelompok lain, berarti kelompok 3. Ini adalah tugas artikel. Oke, coba. Apa? Ada yang mau tanya? Ada yang bisa didiskusikan nggak? Ini kayak membahas soal saya kemarin sebetulnya. Peluang tantangan. Cuma kalau saya bahasa sederhana aja sih. Apa sih, bagaimana sih strateginya gitu ya untuk menghadapi persaingan. Sama aja sebetulnya ya. Dan saya juga kurang lebih sama sih, artikel internet itu kurang lebih sama ya, satu sama lain ya. Kadang dia ngambil dari mana atau sumbernya mana gitu ya. Kan dari misalnya dari nilai aset bank syariah meningkat misalnya, atau dia pangsa pasar bank syariah meningkat. Ada yang mau tanya nggak? Anissa? Ayo, coba. Ya. Ya. Oh, belum ada. Sekira ada. Tuh, market share meningkat sejak Desember 2019. Teman-teman yang lain? Enaknya nih kita di kelas langsung. Narani? Pak, saya mau tanya, Pak. Iya, siapa ini namanya? Tadi kan artikelnya tentang peluang dan tantangan perbankan syariah. Nah, itu tuh gimana sih Bank Syariah caranya bisa melewati tantangan yang terjadi seperti saat pandemi seperti ini? Itu aja, Pak. Oke. Alright. Satu lagi deh, nih saya kasih tantangannya, bukan tantangan untuk menjawab ini karena tantangan juga ya. Maksudnya kasih tantangan lagi ke yang lain untuk bertanya maksudnya. Saya menantang kalian untuk bertanya ke kelompok 3. Apa kira-kira yang mau bisa didiskusikan nanti? Ini ya bedanya. Kalau yang mungkin sudah disiapkan dengan matang, ini mungkin lancar. Cuman ketika saya suruh, oke, artikelnya aja, bingung kan ketika akhirnya ini. Pak, saya mau tanya. Oke. Siapa namanya? Kan di situ dijelaskan Bank Syariah merupakan satu-satunya bank yang mampu bertahan bahkan berkembang pada era krisis. Kan satu-satunya di situ ya Pak, di artikel. Jadi pertanyaannya, metode apa yang digunakan Bank Syariah sehingga bisa bertahan di era krisis itu gitu Pak? Oke, langsung deh. Coba bisa nggak menanggapi pertanyaan temennya tuh? Adek sama... Iya Pak, saya mau menanggapi dari pertanyaan Sonia Kak. Untuk tantangan lainnya di masa pandemi ini, likuiditas yang tidak merata di industri Pak. Sejumlah bank bisa menikmati kelebihan likuiditas dan lainnya kekurangan.
Jadi menyarankan adanya kebijakan untuk pemerataan likuiditas di industri. Selain itu, bank-bank syariah melakukan konversi pembiayaan dengan akad murabah menjadi pembiayaan dengan akad musyarakah dan mudharabah. Seperti itu, Pak. Sebentar. Ini menarik sih. Gantian saya nanya. Karena kita diskusi, saya berhak ikut juga ya. Maksudnya likuiditas itu apa sih? Kamu orang keuangan loh. Apa contohnya maksudnya? Contoh dong. Saya benar-benar awam. Benar-benar saya nggak terlalu ngerti masalah keuangan. Maksudnya likuiditas itu apa? Kamu bilang tadi likuiditas. Apa tadi? Dari segi likuiditasnya. Apa, Pik? Ayo, Pik. Ya, Pak. Ya, maksudnya likuiditas tadi apa sih? Ini, Pak, perbankan. Contohnya apa? Kan kamu orang keuangan. Kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, Pak. Dalam memenuhi kewajibannya. Contohnya? Ya, yang dimiliki oleh bank syariah pada saat jatuh tempo. Apa yang dimiliki itu apa maksudnya? Kan masa pandemi ini, Pak, kayak pembayarannya gitu nggak jatuh tempo gitu, Pak, karena keadaan. Sudah. Oke, coba tanggapi yang itu, yang kedua tadi. Udah 4 menit lagi soalnya. Kurang lebih sama sih sebetulnya, cuma apa caranya, strateginya lah sih sebenarnya sih. Ini bahan pertanyaan saya sih kemarin. Bagus sih biar kita bahas ya. Kita bahas ini era digital. Kan saya bilang kemarin era digital. Saya di dompet saya nggak ya, sebentar ya. Saya mau tunjukin. Coba sambil di ini cari dompet saya. Ya. Ada jawab tapi belum, speaker sudah ada suaranya. Lain topik. Nanti jawab dong yang lain dong. Selain kelompok 3 boleh. Ada yang mau coba kritis menanggapi. Aduh. Salah kembali. Gimana? Nyerah? Problem solving dong, problem solving. Kalian kalau di perusahaan dikasih case gitu ya, kasus harus cepat menghandle gitu ya. Ada case cepat gitu ya. Cepat ada follow up, ada penanganannya, ada tindakannya gitu. Nah, kira-kira apa tadi menjawab pertanyaan Nisa tadi? Apa tadi intinya Anissa pertanyaannya? Bagaimana apa? Metode atau strateginya yang digunakan Bank Syariah untuk bertahan di masa pandemi. Ya, oke. Metode bagaimana bisa bertahan. Ya, minimal bertahan gitu ya. Tapi harapannya sebetulnya ya bisa meningkat gitu ya. Bisa meningkat dari segi aspek pangsa pasar. Apa Pik? Apa kira-kira Pik? Ini Pak, kira-kira strateginya itu untuk mengembangkan sektor bisnis syariah dengan cara perencanaannya tentu harus mengikuti ketentuan umum. Pada implementasi strategi harus bersinergi dengan formulasi yang disusun dan mampu mendorong untuk berkembang. Iya, apa Pik? Caranya apa gitu loh? Langkah konkretnya apa gitu loh. Nah, itu bahasa lainnya sebetulnya, langkah konkret untuk bagaimana bisa minimal bertahan.
Nggak tahu. Oke, saya cukupin aja sudah ya. Oke, saya kasih contoh. Ya. Oke, tadi yang di awal ya cukup bisalah, cukup bagus ya, artinya tadi sudah bisa menjawab pertanyaannya si Sonia tadi ya, Adik Ayu Sonia. Jadi selama ini kan memang Bank Syariah itu kan banyak persetujuan untuk pinjaman itu banyak yang menggunakan murabahah tuh. Diakui sendiri kan di artikel itu dibilang. Tapi saya nggak bohong dong, saya nggak ngomong banyak di Bank Syariah itu sekarang menggunakan akad murabahah, bukan akad yang lain tadi, musyarakah atau mudharabah. Nah, kenapa? Nah, saya pernah baca lagi. Nah, ini ya, lagi-lagi, kenapa saya bisa tahu, kenapa saya ini. Nah, baca sih intinya gitu ya. Cari tahu gitu ya. Jadi, pernah saya baca juga, ternyata bank itu tidak mau rugi. Tidak mau rugi kalau misalnya resikonya besar. Nah, walaupun sebenarnya harapannya tadi, bagaimana masyarakat itu bisa tertarik, misalnya pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah, ya yang murni bagi hasil yang bisa diterapkan gitu ya, sesuai, apalagi kita kan komunitas Muslim, sehingga mengakomodir pengusaha-pengusaha Muslim yang takut riba, takut ya kalau misalnya itu sama aja riba, misalnya yang murabahah itu sama aja bohong gitu ya. Kalau kita rugi, tetap aja kita ditagih. Ya, faktanya ya memang seperti itu. Ketika rugi itu apa, tetap aja dikejar bayar. Dari ini ada debt collector juga. Tapi kalau ini ya, walaupun sebenarnya itu ya. Terus kalau yang kedua itu strateginya itu sebenarnya menyesuaikan dengan keadaan sekarang. Sekarang tuh era digital, digitalisasi kan seperti yang saya bilang. Jadi sekarang tuh eranya bahwa buka rekening itu tidak harus kita datang ke bank. Nah, itu yang perlu digalakkan mungkin lewat sosialisasinya lewat di media sosial, iklan di Facebook itu kalau mau budget lebih aja nih ya, ini kalau saya mau cerita, karena saya kan juga belajar tentang Facebook Ads, Google Ads, sedikit-sedikit tahu ilmunya. Ya kalau mau ada budget sebenarnya kalau untuk bagaimana bisa mensosialisasikan, banyakkan mana sih pengguna medsos itu kan anak-anak muda. Nah itu yang perlu disasar ya, tidak hanya anak muda sih, ibu rumah tangga yang mungkin usia muda, usia milenial gitu ya. Anak-anak muda itu juga bisa disasar ya menggunakan IG Ads kan juga ada kan iklan bersponsor gitu. Saya juga pernah memakai Facebook Ads sama IG Ads itu saya pernah pakai. Bayar gitu ya. Nggak ada yang gratis. Jadi kalau mau itu ya ada budget sendiri, alokasikan waktunya. YouTube itu kan pernah kalau kalian sering nonton YouTube kan ada iklan-iklan itu bayar juga, YouTube Ads namanya kan. Itu bayar gitu ya lewat Google itu kan sama YouTube Google. Nah itu bagaimana bank itu sebetulnya bagaimana bertanya itu mau menyisihkan budget untuk bisa bagaimana marketing untuk pemasarannya itu bisa berjalan, yaitu tadi dengan cara bisa menyisihkan budget untuk iklan, kan penting iklannya, iklan nggak apa-apa lebih dikit ya, udah 1 dikit. Nah terus apalagi tadi tanpa harus ke bank, sekarang digitalisasi itu sekarang tanpa ini saya tunjukkan ya. Saya punya bank apa ini? Bisa kebaca nggak? Ini bank apa ini? Bank apa ini? Percaya nggak? Bang Jago, Pak. Percaya nggak ada Bang Jago? Percaya nggak? Ini ATM. Bisa dipakai belanja. Terus saya buka di mana? Ada nggak cabangnya di Grogol? Ada nggak cabangnya di Balikpapan? Ada nggak cabangnya di Indonesia? Di Jakarta? Nggak ada. Terus kok saya bisa percaya nabung di sini? Karena dia terdaftar di OJK. Kita lihat statusnya. Masyarakat tuh sekarang harus cerdas, harus pintar. Makanya sering diadakan literasi digital. Kan sering kalian ikutin ya, literasi digital. Pentingnya informasi yang kalian dapatkan dari internet itu dibaca. Oh, ada sekarang misalnya bank ini, terus kok aman? Oh, karena terdaftar BJK. Terus dicek lagi. Kenapa saya berani buka ini? Karena ini transaksinya ini tanpa biaya administrasi dan transfer kemanapun saya tanpa biaya. Tarik ATM kemanapun, tarik dari ATM bank manapun tanpa biaya.
Coba bank lain, kenakan 6.500. Nah, saya bukanya lewat apa? Itu tadi digital aja. Promosinya mana? Itu mereka lewat IG, Facebook. Nah, mereka berani untuk menyisihkan budget iklan atau apa, ya, untuk bisa bersaing dengan bank-bank lainnya. Ini kan memang bank konvensional, memang saya akui, tapi saya butuh fasilitas saya aja. Bunga atau apa kan saya nggak ini, ya. Ini untuk segitu ya. Sekarang banyak ya sekarang Cbank, BCA Blue Digital, nah kalau kalian pernah lihat, nah itu. Terus bank syariah harusnya bisa seperti itu harusnya. Nah itu kan untuk bisa bersaing. Oke, sudah, karena kita hanya sekedar ini apa yang nggak usah kayak formal-formalan yang ditutup-tutup, langsung aja sudah langsung absen khusus saya. Nah ya, kayak gitu ya. Mana? Tanggal 16. Nah, terus saya bukanya lewat aplikasi aja gitu ya, di telepon, video call. Udah jadi, kartu dikirim tanpa biaya. Ada yang mau coba? Silahkan. Saya stop recording dulu ya.